semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Taruna. Di podcast kali ini saya bersama narasumber salah satu alumni Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, yaitu Abang Agung. Mohon izin Bang. Terima kasih nih Bang telah mensempatkan waktunya untuk berbagi cerita, berbagi motivasi kepada teman-teman yang ingin mendaftar SIPSS. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kabar dulu nih Bang. Bagaimana kabarnya nih Bang? Ya Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh nggak sih Bang kita mengulik tentang siapa sebenarnya Abang Agung, asal dari mana, angkatan berapa sih Abang ini? Boleh sekali. Sebelumnya ya mungkin dari kebiasaan saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ibda Muhammad Agung Irawan Sugiharto, Sarjana Terapan Pelayaran. NRP 991111009. Saya merupakan alumni dari PIP Makassar, angkatan 38. Berarti Bang kita flashback dulu nih pada masa-masa Taruna dulu. Waktu Abang sendiri menjadi catar tahun berapa sih Abang daftarnya? Saya kemarin masuk penerimaan di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sendiri tahun 2017. Oh, berarti tahun lulusnya itu sekitar tahun? Lulus SMA-nya 2017 juga. Lulus Selesai dari PIP sendiri tahun 2021 bulan September. Untuk jurusan sendiri Abang ambil jurusan apa? Saya tertarik kemarin itu bisa jadi cerita juga sih. Sebenarnya saya juga bingung kemarin masuk PIP itu ambil jurusan apa. Tapi saya lihat ya yang menariknya itu di nautik ini. Karena nautik itu ada yang biasanya terkenal sebagai nahkoda. Makanya itulah salah satu motivasi saya ambil jurusan nautik. Makanya saya jurusan nautik. Waktu Abang sendiri jadi Taruna, apakah Abang ambil resimen, staf resimen? Waktu saya Taruna ya dari Taruna tingkat 1 saya sudah ambil di resimen. Taruna tingkat 1 sampai Taruna dewasa kemarin pegang resimen terus. Apa yang kesan-kesan Abang waktu jadi Taruna, apa sih kesan Abang? Kalau kesan pesan jadi Taruna sebenarnya banyak sekali kalau mau diceritain. A sampai Z pun nggak bakal habis. Apa yang paling berkesan waktu Abang jadi Taruna yang sampai sekarang masih ingat-ingat gitu? Kalau yang paling berkesan itu apa ya? Masa-masa pas apel paginya itu. Apel-apel pagi itu yang paling berkesan banget karena banyak suka dukanya. Sukanya itu ya kita apel sama-sama, tapi dukanya itu kalau kita memang misalnya contohnya lupa braso terus ketemu senior ya udah pasti kita dipusapin sama senior. Jadi gitulah. Tapi itu sebenarnya didikan baik karena kan buat kita supaya lebih mandiri. Jadi gini Bang, apakah pendidikan di kedinasan terutama di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar berbeda atau sama dengan pendidikan SIPSS? Kalau untuk tipe pendidikannya sendiri tertentu sih berbeda. Karena ya kita kan di kepolisian sendiri ya itulah kita dididik sebagai aparat negara. Beda kita ketika kita berkuliah sebagai taruna, apalagi taruna perhubungan kan. Kita kan dididik tapi setidaknya mindset sebagai taruna itu ya diajar disiplin juga hampir sama. Cuma tetap ada beberapa indikator yang membedakan antara pendidikan dari taruna perhubungan dengan sekolah-sekolah penerimaan polisi. Seperti begitu. Mungkin Bang orang-orang di luar sana bertanya, kenapa sih Abang sendiri ingin melanjutkan polisi daripada berlayar? Nah, untuk hal itu sebenarnya saya sudah berpikiran dari semenjak lulus SMA itu saya memang berniat mau jadi polisi sebenarnya. Dan kebetulan orang tua saya sendiri kan bapak saya sendiri itu anggota polisi juga. Cuma pas saya setelah lulus SMA itu saya mau daftar kepolisian itu umur saya masih belum cukup. Masih terhitung kayaknya kurang kalau bukan 3 bulan 2 bulan. Terus saya dapat saran dari orang tua ya, untuk masuk pelayaran karena ada inilah SIPSS sendiri tuh. Mungkin nanti pesan orang tua mungkin nanti nak ketika kamu lulus nggak berpikiran mau berlayar itu bisa masuk SIPSS sendiri itu. Makanya seperti begitu. Jadi mungkin Abang pertama kali tes SIPSS langsung lolos Bang? Ya itu alhamdulillah kemarin saya masuk SIPSS langsung lulus. Jadi rezekinya rezekinya ya Bang. Ya. Kalau boleh tahu untuk tahap seleksinya sendiri itu apakah sama kedinasan atau berbeda Bang? Kalau yang saya jalani selama tes waktu kepolisian itu
hampir sama, tapi ada beberapa indikator yang membedakan. Yang jadi seperti kalau di kepolisian itu ada namanya tes mental kepribadian. Nah, itu berbeda dengan di sini di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sendiri. Kan tadi abang bilang abang jurusan nautika. Apakah jurusan nautika saja yang bisa masuk atau jurusan lainnya bisa kayak KLK, kayak teknik, itu bisa masuk atau tidak bang? Bisa, sebenarnya bisa banget. Cuma dari tahun ke tahun itu untuk penerimaan sendiri formasinya berbeda-beda. Nah, dulu waktu abang sendiri masuk itu tahun 2022, di mana tahun lalu itu jurusan untuk D4 sendiri atau D4 pelayaran itu terima dari nautik, teknik, dan KLK. Tetapi untuk tahun ini yang berdasarkan informasi yang abang terima dari penerimaan tahun ini cuma yang diterima nautika. Jadi teknik KLK nggak diterima. Kalau menurut abang peluang untuk masuk SIPSS yang jalur D4 nautika tuh berapa peluangnya bang? Sebenarnya peluang sih semua orang berpeluang. Iya. Tapi ya begitu, kalau dari saya sendiri pengalaman, kalau saya buat masukan teman-teman itu perbaiki dari niatnya. Karena kalau kita berniatnya bagus dan memang sungguh-sungguh, insya Allah kalau misalnya istilahnya kalau pepatah dulu, walaupun 2 orang di situ, yang 2 orang kuotanya, kita mendaftar ratusan, mungkin salah satu dari 2 orang itu ada nama kita. Nah, makanya harus selalu optimis. Jangan main asal coba-coba ya, pasti hasilnya juga akan coba-coba, seperti begitu. Kalau boleh tahu bang, kan abang sendiri kan lulusan pelayaran jurusan nautika. Itu setelah daftar SIPSS langsung ditempatkan di Polairut atau tidak bang? Dari pengalaman abang sendiri rata-rata dan hampir semua itu yang penempatan sumber sarjana itu sesuai dengan profesinya masing-masing. Sama dengan abang sendiri kan jurusan nautika pelayaran ya, prospek untuk kedepannya itu ya pasti ditaruh di Korps Polisi Perairan dan Udara. Jadi saya ditaruhnya di Polairut seperti itu. Untuk penempatan sendiri abang dapat di mana? Saya dapatnya di Korps Polairut di Mabes. Jadi di Polair, Korps Polairut Bahar Kampolri di Jakarta Utara di Tanjung Priok lebih tepatnya. Bagaimana sarang abang untuk orang-orang yang bimbang mau masuk pelaut, tapi posisinya di situ juga dia ingin menjadi dasar polisi. Bagaimana pendapat abang tentang itu? Sebenarnya sih ya seperti cerita abang dan orang tua abang sendiri. Ini pelayaran bisa kita jadikan opsi pertama. Misalnya kita mau masuk pelayaran, tapi ketika kita lulus, kita ingin berubah pikiran, ingin mengabdikan kepada negara, ya kalau pas tahun itu menerima jurusan kita, ya monggo. Maksudnya silakan, karena semua peluang terbuka. Maupun dari misalnya ada ex taruni, misalnya mantan taruni bisa juga. Jadi tidak ada perbedaan gender, maupun cowok maupun cewek, semua diterima. Yang jelas kita mau berusaha, perbaiki niat, latihan, pasti istilahnya usaha tidak mengkhianati hasil. Pesan dan kesan untuk orang-orang yang ingin melanjutkan sekolah inspektur polisi sumber sarjana, Pak? Nah, kalau untuk pesan-kesannya sendiri sebenarnya banyak buat teman-teman, apalagi khusus buat adik-adik saya, junior-junior saya, yang dimana notabene masih minim lah untuk Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang bergabung di kepolisian. Pesan saya yang pertama tadi yang seperti sebelumnya, perbaiki niatnya. Kalau memang niatnya mau mengabdikan kepada negara, mengabdikan diri kepada negara, ya monggo silakan diperbaiki niatnya, terus perbanyak latihan, perbanyak mengerjakan soal, perbanyak memperbaiki diri. Pokoknya apa-apa yang menjadi pantangan ketika kita ingin mendaftar dijauhi. Jadi pokoknya semua orang berpeluang untuk masuk mengabdikan diri kepada negara. Mungkin dari abang sendiri ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lagi menempuh pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar? Nah, untuk pesan kesan abang sendiri waktu buat teman-teman, untuk pesan kesannya jalani ini ya secara lurus-lurus lah ini. Lurus-lurus, ikuti aturan yang ada di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sendiri, ikuti Pertiptar, seperti begitu, peraturan tertib taruna, banyak-banyak olahraga. Terus kalau misalnya seperti tadi ya, mempersiapkan diri mendaftar polisi, ya banyak-banyak olahraga dari sekarang, banyak-banyak perbaiki jasmani, banyak-banyak perbaiki diri, seperti begitu. Jadi juga banyak-banyak belajar untuk kan kita masih lama untuk
lulus nih, tapi harus persiapkan semuanya. Iya jelas, harus banyak belajar, banyak memperdalam materi-materi dari jurusan masing-masing, nautik, teknik maupun KLK seperti itu. Jadi mungkin ada eh, motivasi untuk dari Abang kepada teman-teman di luar sana atau teman-teman di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar untuk daftar SPSS? Kalau untuk motivasi sendiri ya yang seperti selalu Abang bilang, perbaiki niat sama berusaha, karena sesungguhnya kalau kita berusaha pasti tidak mengkhianati hasil yang akan kita capai seperti itu. Mungkin hanya itu podcast kali ini. Kalau teman-teman suka jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Salam prestasi!